Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Tentunya saya berharap semuanya kita dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan tetap semangat menjalani kehidupan kita. Dan mari kita juga terus mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang akan meneguhkan kita. Ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, maka hal-hal yang luar biasa akan boleh terjadi dalam hidup kita, sehingga kita semakin percaya kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dalam Lukas pasal yang kelima ayat yang kelima. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Lukas 5 ayat yang kelima dikatakan, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, seberapa yakinkah kita kepada Tuhan yang kita sembah? Dan seberapa besarkah kita mau percaya dan mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Sering sekali mungkin kita mendengarkan kata menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi dalam pelaksanaan hidup itu sendiri, faktanya kita sangat-sangat jarang sekali mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bahkan kita merasakan untuk pekerjaan-pekerjaan hidup kita ini, kita tidak perlu harus berserah kepada Tuhan. Karena kita menganggap bahwa kita adalah orang yang sudah cakap untuk melakukan pekerjaan kita. Kita mengatakan bahwa pendidikanku sudah cukup untuk melakukan itu. Pengalaman-pengalaman yang aku alami, pelatihan-pelatihan, dan begitu banyak segudang hal-hal yang sudah saya lewati, saya cukup tangguh untuk melakukannya. Oleh karena itu sering sekali karena itu kita jarang untuk mau berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, memang kita harus mengakui bahwa Tuhan adalah sumber kuasa, sumber berkat, sumber pengetahuan dalam kehidupan kita. Ilmu yang kita dapatkan, pengalaman yang kita dapatkan itu baik, tetapi itu belum cukup baik untuk melakukan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, untuk mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudara, sama seperti apa yang terjadi dengan Petrus beserta dengan teman-temannya, yang hari ini dinyatakan kepada kita bahwa Petrus adalah orang yang sudah berpengalaman, nelayan yang tangguh. Mereka sudah bermil-mil melayari laut dan danau, sehingga mereka mengerti saat kapan mereka harus pergi melaut, mencari ikan, menangkap ikan. Dan mereka punya insting-insting tertentu di manakah ikan-ikan itu yang banyak, dan saat kapankah ikan itu akan muncul dan bisa ditangkap oleh mereka. Karena mereka sudah sejak kecil betul-betul paham dengan dunia laut. Ketika melihat situasi laut itu sendiri saja, mereka sudah mengerti apa yang sedang terjadi di dalamnya. Itu. Tetapi saudara-saudara, ketika mereka mempergunakan pengalaman-pengalaman mereka, kehandalan mereka selama ini, satu malaman hari mereka bekerja, tetapi mereka tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Mereka menjala satu malaman, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, datanglah seseorang yang bernama Yesus kepada mereka. Mereka tidak mengenal bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang mereka tahu bahwa dia adalah seorang guru yang mengajarkan nilai-nilai hidup kepada banyak orang. Dan orang-orang suka mendengarkan pengajarannya. Ketika itu Yesus berkata, di tengah-tengah mereka sudah lelah dan mereka mau beristirahat dan pergi ke darat, sudah dan sedang mempersiapkan jaring mereka untuk mereka bawa ke darat kembali.
Tetapi justru Yesus berkata kepada mereka, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau andaikan Petrus dan teman-teman itu adalah kita, apakah reaksi kita? Saya yakin mungkin kita dengan sinis mendengarkan atau menanggapi perkataan yang Tuhan Yesus katakan. Mungkin kita geram, mungkin kita kesal, bahkan lebih parah lagi, mungkin saja kita akan marah dan kita akan melempar pasir atau batu kepadanya. Sadar diri kau, siapa kau? Apakah engkau adalah seorang nelayan yang handal? Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ternyata Petrus justru sebaliknya ketika itu. Sekalipun dia menyadari bahwa dirinya sudah lelah, dia mengerti banyak hal tentang laut, punya pengalaman yang sangat luas tentang mencari ikan, menangkap ikan. Tetapi dia mendengarkan dan mau taat melakukan apa yang Tuhan katakan. Ini yang dikatakan firman Tuhan ini. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi ini dia, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Entah bagaimana Petrus benar-benar mendengarkan dan taat melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika mereka melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sekalipun mungkin secara logika nelayan mereka bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu berlawanan, tetapi mereka melakukan juga. Mereka mau taat. Mereka justru tidak lagi memakai pikiran, pengalaman, kemampuan, kehebatan-kehebatan mereka yang mereka banggakan selama ini. Dan ternyata saudara-saudara, ketika mereka mau mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan, dan ketika itu mereka mendapatkan hasil yang luar biasa banyaknya, sampai jala mereka mau koyak. Mereka panggil temannya, satu perahu lagi, dan mereka bagi isi ikan itu, dan ikan itu juga begitu banyaknya, sehingga kapal itu hampir tenggelam karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau kita katakan? Yang pertama di situ, mendengarkan, taat, dan melakukan apa yang Yesus katakan. Ketika kita mau mendengar, taat, dan melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa, bahkan yang di luar pikiran kita. Makanya taatlah dan mau lakukan apa yang Tuhan katakan, maka engkau akan bisa melihat hal-hal yang besar terjadi dalam hidup. Yang kedua, saudara-saudara, ambil langkah iman. Kadang-kadang memang banyak hal yang tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan logika kita, tidak sesuai dengan pengalaman hidup kita. Tapi firman Tuhan ini mau katakan kepada kita, saudara-saudara, saatnya buat kita untuk mengambil langkah iman. Kita harus mengimani apa yang Tuhan katakan. Pengalaman kita, pengetahuan kita, kemampuan kita, itu tidak ada apa-apanya. Itu dibawa daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Makanya ambil langkah-langkah iman, maka engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang besar, mujizat yang besar akan terjadi dalam hidupmu. Mungkin saat ini kita mengalami keterpurukan, mengalami banyak hal yang merosot. Tapi ingat, ketika kita mau mendengar, taat, dan melakukan apa yang Tuhan katakan, dan mau mengambil langkah iman, maka hal-hal yang luar biasa akan boleh terjadi. Mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh boleh percaya dan mau mendengar, dan juga mau taat serta melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan juga mau mengambil langkah iman, sehingga hal-hal yang luar biasa, bahkan di luar pengetahuan kami, kemampuan kami akan terjadi. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah mendengarkan firman Tuhan. Taat dan mau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ambil saat ini, mulailah kita mau melangkah dalam iman. Ambil sikap
supaya kita berjalan dalam iman saja, maka kita akan melihat hal yang luar biasa akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Terus mendengarkan firman Tuhan. Salam.